Di modul sebelumnya, kita udah belajar banyak hal, mulai tentang apa itu cryptocurrency, jenis-jenis dan sektor yang ada di cryptocurrency, 10 cara cuan di cryptocurrency, dan legalitas cryptocurrency di Indonesia. Seperti yang kita tahu, saat ini kurang lebih ada 22.338 kripto aset yang ada di industri ini. Dan kalau berdasarkan data yang saya ambil dari CoinMarketCap, kurang lebih total market cap-nya sekitar 1,1 triliun US dollar dan lebih dari 100 kategori atau sektor yang ada. Nggak mungkin dong kalian punya waktu lebih atau bahkan duit lebih untuk invest dan research satu persatu. Makanya, di modul kali ini saya bakal nemenin kalian belajar bagaimana cara research cryptocurrency. Buat kamu yang baru ketemu channel YouTube Cuan Terus atau playlist Crypto Class Cuan Terus ini, feel free untuk stop terlebih dahulu, tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman tradingmu. Dan nggak usah basa-basi terlalu lama lagi, kita masuk ke materinya sekarang. Oke semuanya, kita udah masuk ke dalam materinya. Selamat datang di modul ketiga dari playlist Crypto Class Cuan Terus. Modul ini kita bakal belajar bagaimana atau cara research cryptocurrency. Seperti yang saya jelaskan di intro tadi, saat ini kurang lebih ada 22.938 aset yang ada di cryptocurrency. Kalau berdasarkan data yang saya ambil dari CoinMarketCap, sektornya itu lebih dari 100, teman-teman. Nggak terpentok di 12 sektor yang saya bahas sebelumnya. Banyak banget yang belum saya masukkan, dan nggak mungkin juga saya bahas di dalam satu video. Bakal panjang banget kan? So, di modul kali ini, kita bakal belajar bagaimana step by step research cryptocurrency asset. Oke teman-teman, selamat datang di modul cara research cryptocurrency. Kurang lebih ada 9 poin bagaimana cara kita research cryptocurrency. Yang pertama adalah start from basic. Banyak orang mengatakan bahwasanya cryptocurrency itu tidak ada underlying asetnya. Ini bisa dibilang kurang tepat ya. Kalau kita melihat aset saham, ketika kalian membeli saham tertentu, maka kalian membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Namun, kalau di cryptocurrency, kalian sebetulnya membeli atau mensupport dari teknologi dari aset cryptocurrency yang kalian beli. Makanya, untuk poin yang pertama adalah start from basic. Untuk memahami hal tersebut, kalian bisa pahami tentang decentralized digital currency terlebih dahulu. Kemudian blockchain teknologi dan bagaimana blockchain tersebut bekerja, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah white paper, teman-teman. Hal ini menjadi komponen yang paling penting dan utama. Ketika kalian membaca white paper, kalian akan belajar banyak hal. Mulai dari problem apa yang ingin mereka solve dengan teknologi tersebut, kemudian solusi apa yang mereka tawarkan, tokenomics-nya, dan man behind atau tim di balik project tersebut. Nah, untuk meresearch white paper sebetulnya simple banget. Kalian tinggal masuk ke coinmarketcap.com. Kemudian di homepage pertamanya kalian bakal melihat beberapa aset cryptocurrency. Ambil contoh di Bitcoin ya, teman-teman. Kalian klik aja di sini. Nanti kalian bakal dimasukkan ke dalam tab baru berisi informasi details tentang Bitcoin. Nah, di bagian kiri itu biasanya ada official link. Di sini mulai dari white papernya, komunitas, dan websitenya. Balik ya tadi, sorry ya. Nah, di sini sebetulnya kalian tinggal download aja, teman-teman, dan baca white papernya tersebut. Nah, yang ketiga adalah team and development. Ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena man behind the gun-nya. Karena track record dalam seseorang membangun suatu perusahaan atau project cryptocurrency itu sangat penting, teman-teman. Seperti yang kita tahu, mayoritas project cryptocurrency itu timnya anonim. Jadi kalian harus research secara mendalam dan mencari track record. Jangan sampai kalian masuk dan invest di crypto aset yang berpotensi untuk rug pull. Selanjutnya, yang keempat adalah komunitas. Komunitas di cryptocurrency itu adalah sangat penting, teman-teman. Biasanya di dalam komunitas, kita dapat berinteraksi langsung dengan beberapa tim yang ada dalam project tersebut. Dan kita juga bisa menanyakan secara langsung bagaimana project updates-nya. Apakah udah ada perkembangan, entah dalam partnership, adoption, atau dalam development-nya.
Yang kelima adalah market data dan analyze. Ini sangat berkaitan dengan on-chain research dan technical analyze. Untuk memahami hal tersebut, kalian memerlukan dua komponen tersebut untuk melakukan analisa. Yang keempat adalah use case dan teknologi yang digunakan. Seperti yang kita tahu, kita udah belajar di poin yang kedua atau di modul yang kedua tentang sektor dan jenis-jenis cryptocurrency. Yang perlu kalian perhatikan di sini, apakah project tersebut masuk dalam teknologi bagian mana? Apakah dia pengen nge-solve problem yang besar atau cuman sebagai store of value? Dan lihat juga ada kompetitornya dan potensi menangnya bagaimana dalam teknologi yang ingin ditawarkan. Yang ketujuh adalah security dan teknologi, teman-teman. Hal ini menjadi fundamental banget. Kalau teknologi yang ditawarkan itu memang bagus, namun lack of security atau security levelnya itu rendah, itu juga sangat mengkhawatirkan. Karena kalau kita lihat ke belakang, harusnya tiap per kuartal itu ada project yang kena hack. Ini berbahaya. Nah, hal di sini kalian harus bisa menganalisa bagaimana konsensus algoritmanya, kemudian level of decentralized-nya, dan mengetahui kerentanan dari project tersebut. Nah, yang kedelapan adalah partnership dan adoption. Ini merupakan hal yang sangat penting karena ini bisa menggoreng narasi dan news juga. Kalau kita tahu, beberapa project cryptocurrency level adoption-nya udah masif juga. Misalkan Bitcoin udah di-adoption oleh beberapa negara sama institusional. Dan beberapa project Web3 atau cryptocurrency juga udah berpartnership dengan Web2 company juga. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah naratif. Cryptocurrency sangat sensitif dengan naratif. Tiap kuartal, naratifnya sometimes berbeda-beda. Kalau kita lihat ke belakang, naratif pertama adalah genesis dari Bitcoin. Kemudian Bitcoin Digital Gold 2.0, blockchain teknologi, altcoin, dan diversification. Kemudian ada ICO di tahun 2017. Kemudian ada regulation dan adoption dari beberapa governance dan institusional. Mulai dari grayscale masuk, kemudian MicroStrategy, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2020 akhir itu ada DeFi. Di 2021 ada NFT, kemudian ada P2E, ada Metaverse, sampai Facebook ganti nama menjadi Meta juga kan. Kemudian ada naratif dari China Coin, itu juga naik. Kemudian di awal tahun 2023 itu ada AI. Kemudian ada Oracle, dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya kalian catch up, kalian harus belajar dan never stop learning. So, itu dia 9 cara untuk kalian research aset cryptocurrency. Saya harap modul kali ini kalian udah belajar banyak hal dan sedikit memiliki clue bagaimana kalian research cryptocurrency. Next modul mungkin saya bahas tentang beberapa tools yang bisa digunakan untuk research seperti CoinMarketCap dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bakal belajar mindset terlebih dahulu sebelum kalian membeli aset cryptocurrency pertamamu. So, teman-teman, please support kita dengan cara like, subscribe, dan share ke teman tradingmu supaya kita bisa berkembang bersama. Sampai jumpa lagi di next modul. Salam cuan. Bye-bye.